أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang hadis Irbad bin Sariyah, seseorang yang dengan sebab dia turun surat At-Taubah 92. Mari dijelaskan oleh beliau. Irbad membawakan wasiat Nabi SAW setelah sholat subuh. Nasihat yang membuat para sahabat menangis, para sahabat gemetar hatinya. Tidak disebutkan bagaimana panjangnya nasihat itu. Hanya bagian akhir ketika ada seorang sahabat yang memohon kepada Nabi supaya diberi wasiat. Dan wasiat ini lebih dari nasihat. Nasihat belum tentu wasiat, wasiat pasti nasihat, wasiat ucapan. Ketika seseorang keras kepala, emosi, lalu diingatkan, ini wasiat ayah kita, kadang melunak. Ketika seseorang meluap-luap emosinya, lalu diingatkan, ini wasiat ibu kita, bisa melunak dia. Ini pentingnya wasiat. Di sini Nabi mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Ucapan Nabi ini wahyu dari Allah. Allah tahu bahwa kelak kaum muslimin banyak yang akan apa? Akan tidak taat kepada pemimpin. Mereka menyangka bahwa pemimpin ditaati kalau apa? Kalau pemimpin itu jujur, pemimpin itu amanah, presiden itu Islami, presiden itu menerapkan hukum Islam, presiden itu tidak korup, baru kita taati. Kalau korup, tidak Islami, jarang salat berjamaah di masjid, jangan ditaati. Betul? Salah besar. Salah besar. Bahkan apa kurangnya sabda Nabi tentang pemimpin yang hatinya, yang berhati syaitan? Kurang apa? Seburuk-buruk presiden kita dari yang pertama, kedua, ketiga sampai sekarang, insya Allah kita tidak akan tega mengatakan hatinya setan, berhati setan. Seandainya presiden kita berhati setan, Nabi mewajibkan kita taati. Urusan dia bermaksiat, urusan dia berbuat bid'ah, urusan dia bahkan sering tidak sholat, urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan dia, kita taat. Bahkan lebih dari itu, Nabi mengatakan, jika punggungmu dipukul, hartamu diambil oleh si presiden itu, sami'na Allah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Hari ini banyak kaum muslimin terkena syubhat khawar, syubhat Mu'tazilah, syubhat orang-orang kufar demokrasi, bahwa pemimpin ditaati itu kalau pemimpinnya benar, baik, amanah, jujur. Kalau tidak, turun ke jalan.
demo rame-rame. Kalau perlu turunkan. Antum harus ingat bahwa demo pertama dalam Islam, menghasilkan apa? Terbunuhnya manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Siapa? Utsman. Itu demo pertama dalam Islam. Menantu Nabi 2 kali. Jadi, pertama beliau nikahkan dengan Ruqayyah, lalu wafat. Nikahkan lagi dengan Ummu Kulthum, wafat juga. Nabi mengatakan, seandainya aku masih punya putri lagi, akan aku nikahkan dengan dia, dengan Utsman. Bukan main-main manusia ini. Mati terbunuh gara-gara demo. Berarti sunnah hasanah apa sunnah sayyi'ah? Sunnah sayyi'ah demo. Kerjaannya orang-orang kufar, bukan kaum muslim. Dan kita belum pernah dan tidak akan pernah kaum muslimin mendapatkan kebaikan gara-gara demo. Tahun 98, 99, 98 ya, kaum muslimin mengira gara-gara demo mendapatkan kebaikan, yaitu Soeharto turun lengser gara-gara demo kan. Berarti kebaikan. Kita tidak lagi dipimpin oleh seorang yang diktator, yang mengumpulkan harta, yang korup keluarganya begini. Mereka beranggapan seperti itu. Ternyata belum sampai 5 tahun sudah kelihatan. Bahkan tahun itu juga luar biasa, keburukan demi keburukan yang zaman Pak Harto tidak nampak, tidak muncul, hari itu muncul. Majalah yang hampir tidak mungkin terbit di zaman beliau, terbit berani. Kabar porno di mana-mana, aliran sesat berani, Rafidhah, satu provinsi hilang, dan seterusnya. Saling caci, saling maki, gak ada yang ditakuti. Jika masih ada beliau kan takut. Mereka takut dengan beliau. Dan di mana-mana. Jangan lihat negeri kufar. Negeri kufar kita juga tidak tahu apakah revolusi Perancis itu berakibat kebaikan, kita tidak tahu. Dalam sejarah disebutkan gara-gara revolusi maka muncul kebaikan, kita tidak tahu. Negerinya kaum muslimin ada hukum khusus bahwa kaum muslimin tidak akan menjadi baik gara-gara demo melawan pemimpin yang zalim dan seterusnya. Dan tentu kita tidak ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau mengucapkan dalam rangka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah memberikan pemimpin yang zalim itu sebagai ujian. Ujian bagi siapa? Bagi rakyat. Ketika rakyat itu sabar, maka ujian itu dicabut. Seperti hari itu para sahabat dan tabi'in diuji oleh Allah dengan siapa sih? Hajjaj bin Yusuf. Seperti apa kekejaman dan kezaliman Hajjaj bin Yusuf sudah masyhur ma'ruf, semua orang tahu. Anas bin Malik diuji, Asma binti Abu Bakar diuji. Ada beberapa sahabat, tidak banyak, tabi'in baik, mereka semua sama. Mereka diam, tidak ada demo, tidak ada cacian, tidak ada makian, diam, mati sendiri. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Tidak selang lama Allah gantikan pemimpin yang adil luar biasa, yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan datang hari kiamat sebelum harta menyebar.
harta kaum muslimin luar biasa. Para imam menafsirkan sabda Nabi ini di zaman siapa? Di zaman beliau ini, Umar bin Abdul Aziz. Mereka lulus ujian. Beda dengan kita. Kita dipimpin oleh penguasa zalim, pembohong dan seterusnya. Kita tidak sabar. Disuruh diam, ngaji, belajar ilmu, sholat berjamaah di masjid, memohon kepada Allah. Malah keluar cacian, makian. Akhirnya tidak seperti apa yang dialami oleh para sahabat dan tabi'in. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya bahwa kelak akan terjadi perselisihan yang banyak. Fasayara fihi ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup lama sepeninggalku akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Perselisihan dalam perbedaan dalam Islam. Bukan perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Memang harus beda ya. Tidak boleh sama. Ini perbedaan, perselisihan sesama muslim yang di zaman Nabi tidak ada. Tidak ada perbedaan di zaman Nabi. Cara sholat, cara ruku, cara wudu, cara tayamum, cara adzan, cara qomat, tidak ada perbedaan. Satu, semuanya mengikuti satu manusia, Rasulullah SAW. Hari ini luar biasa. Yang paling sederhana, wudu. Apakah wudunya kaum muslimin sedunia ini sama? Tidak. Ada yang begini, ada yang begitu. Qomat, adzan, tayamum, tawaf, sa'i berbeda-beda. Fasayara fihi ikhtilafan katsira. Perbedaan yang luar biasa. Termasuk yang lebih prinsip dari yaitu akidah. Apakah kaum muslimin satu akidah hari ini? Tidak. Berbicara tentang Allah satu pembicaraan? Tidak. Satu keyakinan? Tidak. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana, ada yang mengatakan Allah ada di hati kita masing-masing. Tidak ada tempat yang sanggup menyangga Allah, tidak ada tempat yang cukup bagi Allah kecuali hati seorang muslim. Pernah dengar? Mereka bilang katanya sabda Nabi SAW. Nabi tidak pernah bersabda seperti ini. Nabi mengatakan sebagaimana kata Al-Quran bahwa Allah bersemayam di atas, bukan di mana-mana, bukan di hati seorang muslim. Nah, ketika terjadi perselisihan yang luar biasa ini, kita disuruh ngapain? Kita disuruh mengikuti dua sunnah. Kita disuruh mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sholat ada yang langsung takbir, ada yang pakai usolli dulu. Maka Rasul dan para sahabat langsung takbir atau usolli dulu? Itu maksudnya. Wudu ada yang baca bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim, ada yang nawaitul wudu'a. Rasul dan para sahabat pakai yang mana? Ada orang mati dikuburkan selesai, ada yang ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Nah, Rasul dan para sahabat pakai yang mana? Dan begitu seterusnya. Agama adalah Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, bukan apa yang ada di Masjidil Haram, bukan apa yang ada di Masjid Nabawi. Tidak. Imam Syafi'i tidak masuk, Imam Bukhari tidak masuk, Imam Malik tidak masuk. Apa yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak masuk. Bisa benar, bisa salah. Masjid yang paling sunnah di muka bumi hari ini
Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi apakah semua yang ada di sana pasti sunnah? Ya tidak. Jadi kembali zaman Nabi, kalau semua yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pasti sunnah. Dan ketika tidak sunnah, kita wajib berani mengatakan. Tidak boleh gak enak di sana kan ada Syekh bin Baz, gak enak di sana kan ada Syekh Utsaimin, gak enak kita salahkan di sana kan ada fulan, tidak bisa. Salah ya salah. Ya. Tidak ada manusia sealim Syekh bin Baz, Utsaimin, tapi ketika salah ya salah. Tulisan kaligrafi dipajang, apa ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada isyarat dari Nabi. Al-Quran tentu butuh contoh dari Nabi. Menulis seperti itu, bikin biasa-biasa. Apakah Rasul dan para sahabat mencontohkan seperti itu? Ayat-ayat Al-Quran ditulis di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pernah Rasul dan para sahabat berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu malam? Ini pertanyaan sederhana. Katanya semangat mengikuti Rasul dan para sahabat. Kebenaran adalah Rasul dan para sahabat. Ini pertanyaan yang sederhana yang kita juga harus tahu jawabannya. Pernahkah Rasul dan para sahabat berjamaah salat tarawih dalam satu malam 2 kali? Habis sisa jamaah menjelang sahur jamaah juga. Pernah atau tidak? Kalau pernah sampai nawa atau kalau tidak nanti. Walaupun di Masjidil Haram seperti itu, walaupun di Masjid Nabawi seperti itu, sekali lagi kebenaran adalah Rasul dan para sahabat. Buat apa wasiat ini? Buat apa wasiat ini? Kalau kita mencukupkan diri dengan ulama-ulama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, buat apa sabda Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il rasyidin al-mahdiyyin. Barangkali Nabi akan mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil Masjidil Haram wa sunnati Masjid Nabawi ila yaumil qiyamah misalnya. Tidak ada seperti itu. Ini menunjukkan bahwa akan terjadi kesalahan, bahkan salah fatal di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mustahil apa tidak? Tidak mustahil. Dan aku telah menyaksikan kesalahan fatal di Masjid Nabawi. Sepakat kau saat ini kesalahan fatal. Dan terjadi 1000 tahun lebih yang lalu. Masuknya kubur Nabi ke dalam masjid ini kesalahan yang luar biasa. Dan sepanjang zaman para ulama membahas ini, terakhir Syekh Al-Albani tidak takut. Jadi sekilas itu kita semua tahu sudah berada di dalam masjid. Dan kalau mau dikeluarkan, maksudnya bukan dikeluarkan jenazah beliau, dicoba gimana caranya? Ini kan masalah teknis. Bisa, sangat bisa. Orang dulu bisa, maksud sekarang nggak bisa. Perluasan sebelah kanan atau depan atau belakang bisa. Inilah mana? Inilah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kebenaran adalah milik Allah dan Rasulnya, dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat, bukan si A, si B, si C. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawatir. Berpegang teguhlah dengan sunnah tadi. Dan kita bahas ada 2, tetapi di sini memakai satu, biha bukan bihima. Apa maksudnya? Kemarin sudah kita bahas. Dan gigitlah dengan gigi geraham, artinya jangan sampai terlepas, karena butuh gigi geraham. Kalau tidak memakai gigi geraham akan terlepas. Nebrak Aqabdil Jafrah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seperti memegang bara api. Kalau yang lain minum khamar, kita tidak, insya Allah tidak terlalu panas. Yang lain berzina, kita tidak terlalu panas. Bahkan si
zina ini, seperti orang yang pada minum khamr ini, yang pada korupsi ini, melihat temannya tidak ikut-ikutan korupsi, tidak ikut-ikutan minum khamr, merendahkan, apa takut? Kalau jujur ya, merendahkan, mencaci maki, mencela, apa takut? Insya Allah takut. Hanya barangkali mungkin karena marah saja diledek. Dalam hatinya mereka mengagumi temannya yang tidak mau ikut-ikutan minum khamr, yang tidak mau ikut-ikutan berjudi, yang tidak mau ikut-ikutan korupsi, bahkan takut mereka. Saya kira antum pernah mengalami barangkali yang lainnya pada korupsi di kantor, antum doang yang tidak mau. Takut nggak sama antum? Insya Allah takut. Jangan nyanyi, takut ya? Jangan bilang-bilang takut ya? Takut ya? Coba kalau yang lainnya tahlilan, antum doang nggak tahlilan, bisa. Mereka takut nggak? Takut. Antum yang takut. Gimana kalau diusir? Gimana ini kalau dicaci maki? Orang lain meludah semua, antum doang nggak? Mereka nggak tahu. Ini yang dimaksud bahwa antum 'alaiha bin nawati, gigit dengan gigi gerak. Lepas kalau tidak memakai gigi gerak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru, tentu perkara agama, perkara ibadah, bukan perkara dunia. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua perkara yang baru adalah bid'ah dalam agamanya, dan semua yang bid'ah adalah sesat. Kemudian beliau melanjutkan dengan riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini ada di Sahihain, ana faratukum 'alal haud, aku mendahului kalian, aku menunggu kalian di haud, di telaga. Ini kabar gembira bagi kita semua yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar muslim, tapi yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ditunggu oleh Nabi di telaga. Nabi menunggu kita. Wala yu'tajanna rijalun hum, dan ada rijal, tidak banyak ini, walaupun zaman, berada di dekat yang gemetar. Allah membuat mereka gemetar ketakutan. Ya. Fa'akul, lalu aku berkata kepada Allah, ya ashabi, ashabi, ya Rabb, ya Allah, ini sahabatku, ini sahabatku yang gemetaran tadi. Nabi diberi ingatan oleh Allah, dan kita semua juga akan diberi ingatan oleh Allah tentang apapun yang kita saksikan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kenal di dunia ini. Ingatan itu akan muncul kembali. Padahal waktu di dunia sebelum kita mati kita sudah lupa. Berapa orang yang pernah kita fitnah, kita lupa. Berapa orang yang pernah kita sakiti, kita lupa. Berapa orang yang pernah kita zalimi, kita lupa. Sekarang kan, ketika kelak di padang mahsyar kita berhadapan dengan Allah, ingatan itu dipulihkan. Ingat semua, tidak ada yang lupa. Nah, Nabi ingat orang-orang ini. Sholat di belakang beliau, makan bareng beliau, jihad bersama beliau, sahabat. Maka Nabi mengatakan, ya Rabb, ashabi, ya Rabb, ya Allah, ini sahabatku. Maksudnya wajar kalau ikut minum air telaga ini. Apa kata Allah? Bukan. Bukan, mereka bukan sahabat.
innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka ihdas. Ahdatsa itu sama dengan tadi muhdasa, yang mereka bikin-bikin sepeninggalnya. Ya. Jelas ini sampai kepada murtad, bukan sekadar bid'ah amaliyah seperti tahlilan, murtad, tidak. Betul-betul murtad. Dari sini tahulah kita bahwa Nabi tidak tahu apa yang terjadi di muka bumi ini ketika beliau sudah wafat. Ini tidak seperti ucapan sebagian orang-orang Rafidah dan sebagian tarekat-tarekat Sufiyah yang meyakini bahwa Nabi melihat kita semua dari dalam kuburnya. Tahu kita sedang apa, kita sedang menderita apa, kita sedang butuh apa, katanya Nabi tahu. Maka minta kepada Allah boleh, minta kepada Nabi yang sudah wafat boleh. Syirik atau tidak? Jelas. Sebagian tarekat-tarekat Sufiyah, maka mereka bahkan lebih semangat mengucapkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu lebih semangat, lebih khusyuk, lebih membuat mereka menangis daripada mengucapkan ya Rabb, ya Allah. Ya. Tentu dibantu oleh syaitan. Dan hadis ini tidak berfawaid bahwa para sahabat ada yang sebab manusia-manusia ini yang terusir dari Haud ini sahabat apa bukan? Sahabat apa bukan? Bukan. Bukan. Allah memberitahu kepada Nabi, mereka bukan sahabatmu ya Muhammad. Akhirnya beliau tahu, karena syarat menjadi sahabat itu ada 2 atau 3? 3. Jangan cuma 2. Orang sering mengatakan 2. Syarat sahabat adalah 1, bertemu Nabi SAW. 2, ketika bertemu Nabi itu dalam keadaan muslim. Kalau ketika bertemu Nabi masih kafir, Nabi wafat baru masuk Islam, sahabat bukan? Bukan. Walaupun muslim, ya tabi'in. Walaupun pernah bertemu Nabi, tapi ketika bertemu Nabi dalam keadaan kafir, maka syarat kedua dia muslim ketika bertemu Nabi. Satu lagi, mati dalam keadaan muslim. Maka jika ada yang mati dalam keadaan kafir bukan sahabat, maka tidak boleh mengatakan ada sahabat yang murtad. Orang bukan sahabat, bukan sahabat. Maka jangan pernah mengatakan ada sahabat yang murtad. Ya. Sholat bersama Nabi, iya. Jihad bersama Nabi, iya. Makan bareng Nabi, iya. Tapi dia bukan sahabat. Kenapa? Tadi ketika Nabi wafat, dia murtad. Dan jangan lupa 3 hal yang tidak ada pada diri sahabat. 1, syirik. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat syirik. 2, bid'ah. Tidak ada satupun sahabat yang terkena syubhat bid'ah. Bukan berarti tidak ada para sahabat yang tidak ada seorang pun sahabat yang salah dalam beragama, bukan. Sahabat kan
bukan Nabi. Ya Nabi saja pernah salah, apalagi salah. Ya, nah, kemarin kita bahas Ammar bin Yasir pernah salah dalam masalah mandi junub, ya kan? Ketika tidak ada air. Umar lebih parah lagi salahnya, tidak sholat subuh. Ketika safar junub tidak ada air, dan seterusnya. Aisyah pernah salah dalam masalah sutra sholat. Ibnu Umar pernah salah dalam masalah mandi junubnya seorang wanita. Ibnu Mas'ud pernah salah dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab. Ya. Ali bin Abi Thalib juga pernah salah bersama Ammar bin Yasir dalam menentukan iddah wanita yang hamil sekaligus dia ditinggal mati oleh suami. Ya. Dan begitu seterusnya. Ini kan kesalahan dalam agama, dalam ibadah kan. Ya sifatnya seperti itu. Tapi kenapa para imam mengatakan para sahabat tidak terkena syubhat bid'ah? Yaitu kesalahan itu tidak terus menerus. Mereka bertaubat, memperbaiki diri, dan kesalahan itu tidak dipelihara, tidak diwariskan. Berbeda dengan kesalahan usuli, kesalahan tahlilan, kesalahan wurudan. Diwariskan atau tidak? Diwariskan. Tidak ada yang mewarisi kesalahan Aisyah yang mengatakan tidak ada sutra sholat, tidak perlu sholat pakai serok. Tidak ada yang mewarisi kan? Tidak ada yang mewarisi kesalahan Abu Bakar, Umar, Haji Tamattu. Tidak ada. Tidak ada yang mewarisi itu. Itu beda. Yang ketiga, yang tidak ada pada diri sahabat, meninggalkan kewajiban. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ada. Tidak ada sahabat yang meninggalkan sholat, meninggalkan saum, meninggalkan zakat, tidak ada. Maka kisah tentang Sa'labah sahih atau dhaif? Sa'labah masih ingat ya? Yang tidak mau bayar zakat katanya. Dhaif, termasuk kisah tentang Al-Qamah, dhaif. Nah, tiga itu. Ada pun dosa besar, para sahabat tidak sama. Ada sahabat yang berzina? Ada perasaan yang minum khamr? Ada. Dicampur oleh Umar, padahal dulu pernah ikut perang Badar. Luar biasa. Kemudian beliau membawakan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis. Iblis lebih menyukai bid'ah itu daripada maksiat, zina, khamr, judi, menipu, korupsi, membunuh. Iblis senang dengan zina, khamr, judi dan seterusnya. Tapi dengan tahlilan, wurudan, menakiban, selawat yang beda, iblis lebih senang lagi. Kenapa? Al-ma'fiyatu yutabu minha. Bukan masalah besar kecil dosa ya. Masalah apa? Al-ma'fiyatu yutabu minha. Kemaksiatan itu umumnya ditaubati. Majhul ya, bukan makhluk. Dan biasanya diterjemahkan dengan doroba yang teribu kan memukul. Kalau duriba yudrobu, dipukul. Orang yaqulu kan berkata, kalau kila yuqalu, dikatakan. Tabayatu bertaubat. Jadi tuba yutabu, ditaubati. Tapi bahasa kita kan tidak ada ya. Tidak lazim bahasa Indonesia ditaubat. Maksudnya maksiat-maksiat seperti zina, khamr, judi, mencuri dan seterusnya umumnya kaum muslimin bertaubat di akhir hayatnya. Umumnya kita tidak saksikan kaum muslimin itu bertekad
motor sampai akhir hayat. Saya akan berjudi sampai akhir hayat. Saya akan menjadi pelacur sampai akhir hayat. Gak ada. Ya. Insya Allah mereka membatasi. Dan itu yang terjadi. Demikian yang masuk masjid bersama kita yang sekarang umur 70, 80, ada yang 85, itu masa mudanya tidak pernah berbuat dosa. Ada yang mantan penjudi, mantan peminum obat, mantan pelacur, mantan sifat maksiat seperti itu. Insya Allah akan bertaubat kepada. Kalau tidak keburu mati. Ya. Kalau umur 35 mati ya sudah masalah. Umur 30 pas sedang-sedangnya maksiat mati ya sudah masalah. Kalau Allah berikan umur sampai 70, 80, insya Allah selagi dia muslim, ya, umumnya seperti itu. Beda dengan bid'ah, wal bid'atu la yutabu bid'ah. Bid'ah tidak ditaubati, umumnya tidak pada taubat. Gimana mau taubat? Tidak merasa salah. Itu jangan coba-coba mengatakan kepada orang-orang yang mengadakan maulid Nabi, Bapak obat maulid Pak, ya, habis. Mereka tidak merasa salah, malah disuruh taubat. Ya. Paling gantian caci maki dia. Itulah yang taubat dari Wahabi. Kan jadi debat sih. Ngapain dong? Ya, yang ada belajar sampaikan. Gak usah seperti yang ada malah cacian, makian. Biarkan mereka sepuas. Bilang Wahabi, mau bilang apa? Puas. Ya. Kita nggak usah cari kepuasan, biar mereka puas. Ya. Idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin, ini ucapan Hudayl dan Binian, ya. Seorang yang menginginkan kebaikan untuk penguasa. Banyak dari kita yang tidak menginginkan kebaikan untuk penguasa, untuk amir, untuk khalifah, untuk gubernur, untuk presiden, tidak menginginkan kebaikan. Beliau menginginkan kebaikan. Dengan apa? Dengan doa yang baik. Jauh banyak daripada demo, teriak-teriak, caci maki. Lebih baik doakan dalam sujud kita, saat kita berbuka, sambil kita nunggu koma. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada presiden kami, kepada gubernur kami. Kalau kaum muslimin se-Indonesia mendoakan seperti ini, ya, Allah kabulkan doa. Kita punya presiden yang berjiwa, yang tidak isbah, mustahil atau tidak? Ya tidak mustahil. Berkat doa ribuan kaum muslimin, begitu azan langsung ke Istiqlal, imamin, ya kan sebenarnya begitu. Masjid terbesar yang imamin dia presiden. Gitu. Tidak tertutup kemungkinan. Sama-sama mengeluarkan energi, ini malah energinya lebih rendah daripada teriak-teriak di Sudirman Tamrin. Kita bangun sepertiga malam, kita menunggu qomat, kita saat berbuka sambil kita sujud, kita doakan Allah berikan hidayah kepada pemimpin kita, presiden kita. Itu yang dilakukan oleh para imam dan dikabulkan oleh Allah. Dan tidak sedikit pemimpin itu berubah, ya. Atau
Kemungkinan kedua, Allah matikan, Allah ganti dengan yang lebih baik seperti hajat tadi. Berkat doa dan kesabaran kaum muslim. Tapi kalau ditentang, ditunggu lagi, ya seperti itu. Keadaannya seperti itu. Berapa kali saya sampaikan di majelis ini bahwa yang teriak-teriak demo tahun 66, ya, ABKP, tahun 80-an, 90-an, mereka jadi apa? Mereka jadi pejabat dan didemo oleh mahasiswa. Tahun 66 mereka demo, tahun 90-an mereka didemo. Jadi gitu. Tahun 98 mahasiswa luar biasa, idealisnya luar biasa. Tahun 2018, 2019 gantian ini, terus begitu lingkaran setan. Ya, jadi seolah baik itu kalau masih mahasiswa, udah di kursi, udah menjabat, udah di parlemen, ya gantian ini. Jelas senang saya, bukan begitu perbaikan. Tapi dengan belajar ilmu, dakwah, amal. Oh, itu saja, tidak ada